Kenapa saya riset noken jenis BRT? Karena masih bisa digunakan ADS-nya ini ya. Jadi keuntungannya ADS masih bisa berfungsi, tapi ada penyesuaian sedikit. Nah, penyesuaiannya di daerah sini ya ini. Ini kalau dibilang sih di sini anunya ya. Apa ya lah ya? Tenjol-tenjolannya lah ya. Nah, kenapa ADS pada motor kode apa ya Honda kode 44 itu sangat diperlukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kita bertemu lagi di channel M Saka Official. Kali ini kita membahas tentang permesinan lagi. Nah, ini adalah mesin motor Scoopy yang waktu lalu sempat kita bore up ya, dan sempat juga kita review part-part yang kita masukkan di mesin ini. Nah, kemarin adalah paket bore up BRT, piston 54,5 dan TB-nya juga, noken, perklep dan lain-lain. Kenapa di sini saya bongkar? Karena saya kurang puas ya dengan hasilnya. Maksudnya ini ya kurang puas lah ya, kurang greget lah menurut saya. Makanya saya di sini saya bongkar dan ada berbagai part yang saya up dan saya custom. Yang saya custom itu adalah part yang vital ya untuk mendukung performa mesin agar lebih bagus. Nah, oke, di sini kita akan membahas sedikit part apa saja yang kita up dan kita custom. Nah, ini yang pertama ada manifold DD atau dandruff. Yang awalnya ini manifoldnya tidur. Nah, ini saya beri contoh. Nah, awalnya tidur ya. Awalnya tidur. Nah, ini awalnya tidur. Kita rubah menjadi berdiri ini. Karena kenapa? Kita membutuhkan udara yang lebih banyak agar lebih respon ketika digas. Nah, hanya itu saja ya. Nanti akan kita pasang juga velocity. Nah, untuk TB-nya saya menggunakan TB BRT ya, sama yang seperti kemarin. Ini diameter 30. Diameter 30 nanti kita pasang di sini. Nah, terus yang kedua ada velocity. Nah, ini dia velocity. Nah, ini velocity dari ya, for 1SM untuk diameternya 30. Kita pasang velocity karena kenapa? Memang injeksi ini ya. Untuk injeksi itu karbu juga ya. Untuk injeksi memang harus diwajibkan menggunakan velocity karena ini ya apa namanya, dia membutuhkan udara yang lebih lembut ya, lebih lembut. Jadi udaranya tidak kasar. Kalau peribahasanya udara membutuhkan udara yang lebih lembut agar ini ya ketika udara dengan bahan bakar tersatu itu menjadi embun yang maksimal. Nah, oke. Terus selanjutnya ada perklep. Ada perklep. Nah, ini ada perklep merek Samurai Jepang. Nah, ini tapi sudah terpasang ya. Sudah saya pasang di motor. Nah, untuk perklep ini cukup keras ya. Saya sudah menggunakan beberapa kali ya untuk di mesin-mesin bore up. Nah, ini perklep Samurai Jepang tinggi 31 sampai 32. Kalau diukur sih tidak sampai 32 ya, 31,7, 31,8. Nah, ini perklep termasuk kuat ya. Apa ya, maksudnya tingkat kekerasannya lumayan ya, bukan lumayan lagi ya, sudah keras sekali lah ya. Ketika mau pasang aja itu agak ngotot-ngototan ya kalau tidak menggunakan alat. Nah, yang terakhir adalah noken. Ini noken ya, noken yang kita custom kemarin ya. Ini noken BRT tipe R2, tetapi saya custom kembali karena kenapa? Saya mencari durasi yang lebih ideal, durasi yang lebih agar ini ya performanya lebih bagus lah ya. Nah, oke, nanti akan sedikit kita spill durasi-durasi yang sudah saya terapkan di noken ini ya. Oke, kita mulai dari noken in. Nah, ini noken in untuk in apa ya? Tuh, in opennya itu 33 derajat. Terus in close-nya 60 derajat, tinggi liftnya 9,15, overlappingnya 9,25, 3,25. Nah, yang X untuk X opennya 60 derajat, X close-nya 33 derajat. Untuk liftnya ini lebih rendah ya dibandingkan in, 9,05. Jadi bedanya 0,10 ya dibandingkan dengan in. Untuk overlappingnya juga sama. Overlappingnya dia lebih tinggi dibandingkan in. Ini 3,35, sedangkan in tadi 3,25. Jadi bedanya 0,10. Oke. Hitungan ini saya dapat dari hasil riset lah ya. Ini masih pertama kali saya riset untuk noken jenis BRT
Kenapa saya riset noken jenis BRD? Karena masih bisa digunakan ADS-nya ini ya. Jadi keuntungannya ADS masih bisa berfungsi, tapi ada penyesuaian sedikit. Nah, penyesuaiannya di daerah sini ya ini. Ini kalau dibilang sih di sini anunya ya. Apa ya lah ya? Tenjol-tenjolannya lah ya. Nah, kenapa ADS pada motor kode apa ya Honda kode 44 itu sangat diperlukan? Karena motor semacam ini yang kode 44 ini ya, itu dinamo starternya atau starter manualnya dia mengandalkan dari magnet. Jadi daerah magnet sini ya untuk dinamo starternya. Beda dengan kode adik-adiknya mesin ini ya, mesin yang KVY masih mengandalkan dinamo, berbentuk dinamo, sedangkan ini mengandalkan elektrik. Nah, sedangkan elektrik ketika kita custom noken tapi tidak fungsi pada ADS-nya itu sangat ini ya, sangat riskan. Riskannya kenapa? Susah starter. Jadi kita harus fungsikan lagi ini ADS-nya agar bisa berfungsi. Nah, penyesuaiannya nanti akan saya sedikit beri penjelasan ya. Sedangkan kalau yang KVJ itu masih mengandalkan dinamo starter. Jadi otomatis walaupun bore up 150 dia masih bisa ngangkat. Nah, sedangkan ini bore up 130 itu sudah susah ngangkat. Bosku bisa coba lah ya. Bosku bisa coba bore up motor yang kode K44 tanpa menggunakan ADS, pasti susah starter. Karena saya sudah mencoba. Itu susah starter ya. Apalagi kalau bosku pakai perklep yang lebih keras, pasti itu susah sekali starter. Pasti susah starter. Nah, makanya di sini kita custom noken tapi masih difungsikan untuk ADS-nya. Nah, ini saya spill sedikit untuk bagian nokennya. Nah, untuk bagian noken ini ada sedikit penyesuaian di tenjolannya ini ya. Kan ini awalnya diameternya sama ya, tapi ini saya perkecil daerah sini. Ini perjelas sedikit. Nah, saya perkecil daerah sini. Agar kenapa? Agar dia menyesuaikan. Makanya sebelum diperkecil ini kita harus ukur dulu yang aslinya berapa mili, tingginya berapa mili, tenggelamnya berapa mili. Nah, itu harus disesuaikan juga dengan ini agar tidak menimbulkan suara yang berisik. Ketika bosku mengerjakan sistem ADS begini tanpa menyesuaikan diameternya, tingginya dan lain-lain, itu pasti akan menimbulkan suara berisik ya, seperti suara klep bunyi. Nah, oke. Sedikit lagi ya bagian noken mungkin bosku sudah jelas. Nanti jika bosku mau bertanya silahkan, nanti kita jawab insya Allah satu-satu. Nah, di bagian CVT ada sedikit penyesuaiannya. Bagian roller yang awalnya menggunakan 40 gram tapi kita sudah rubah menjadi 36 gram. Kemarin saya coba tes 34 tetapi terlalu ringan. Sekarang saya menggunakan 36 gram. Nah, itu sudah lumayan lah ya. Bawahnya kuat, atasnya juga ngisi. Nah, untuk yang belakang tidak ada perubahan seperti kemarin ya. Kita pakai per ini ya, per gandanya dari Vario 125 yang lebih tinggi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya bosku. Semoga video ini bermanfaat bagi bosku yang bore up motornya sendiri di rumah. Semoga juga bisa menambah sedikit wawasan dan pengalaman. Nah, terima kasih yang sudah menonton ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. See you next time. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.